Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Oh iya, untuk yang baru mampir, kenalin ya, aku seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku bahas mengenai kegiatan ibu rumah tangga dan budgeting. Jangan lupa support ya dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jadi pada kali ini aku mau budgeting bulan Mei ya, budgeting bulanan di bulan Mei. Namun tidak seperti biasanya ya. Jadi budgeting kali ini tuh aku sedikit berbeda, dan mungkin ini akan aku lakukan untuk ke bulan-bulan selanjutnya. Dan alhamdulillah sesuai dengan di thumbnail, dari yang aku minus sampai dengan aku bisa punya tabungan, dan akhirnya aku bisa budgeting di awal. Untuk sebelum-sebelumnya itu aku budgeting selalu dari penguraian harian dan lain-lain, sehingga sedikit ribet gitu ya. Kalau terlihat, kalian bisa lihat di budgeting aku sebelumnya. Pokoknya itu yang dari aku minus sampai aku bisa nabung gitu. Dan untuk awal-awal budgeting gimana nih, boncos apa enggak sih? Boncos banget, dan pokoknya minus banget. Dan untuk metodenya, apakah aku langsung berhasil dengan satu metode? Enggak ya teman-teman. Jadi aku mulai dari budgeting dengan metode harian, kemudian mingguan, kemudian lagi aku budgeting itu dengan pakai metode yang kayak dipersenin gitu ya, untuk kebutuhan berapa persen, kemudian untuk kewajiban berapa persen, dan itu aku tiap hari lakukannya. Misalkan hari ini dapatnya berapa ratus gitu, berarti 5% untuk ini, 10% untuk ini, berapa persen untuk ini. Pokoknya ribet banget emang aku kalau misalkan flashback seribet itu. Tapi alhamdulillah sekarang menuai hasilnya ya teman-teman. Yang mulai dari boncos, banyak hutang, kemudian banyak cicilan. Alhamdulillah akhirnya aku bisa budgeting di awal dan mempunyai tabungan. Alhamdulillah, semoga kalian yang sedang berusaha, kalian yang akan memulai budgeting, mulai aja dulu ya teman-teman, karena emang untuk budgeting, untuk bisa konsisten itu sulit ya. Tapi kita harus punya tujuan lagi gitu, maksudnya flashback lagi ke tujuan kita budgeting itu untuk apa gitu. Dan untuk kalian yang baru-baru memulai budgeting dan tidak langsung berhasil, enggak apa-apa ya, coba lagi gitu. Karena jujur aja aku pribadi pun di awal-awal kok kayaknya percuma gitu budgeting, awal-awalnya gitu percuma budgeting, pasti bakalan boncos lagi, nggak bakalan ada sisa, nggak bakalan ada gitu. Jadi awal-awal mikirnya kayak gitu. Tapi entah kenapa, karena tujuan aku kuat waktu itu, aku ingin melunasi semua hutang-hutang aku gitu. Jadi pokoknya pantang menyerah, terus budgeting, dan alhamdulillah ini jalan ke 2 tahun ya aku budgeting. Nah, lanjut aja lagi ke video ya teman-teman, nanti aku cerita lagi ya di akhir video. Sini aku mau budgeting di bulan Mei. Jadi yang pertama itu di kewajiban aku ada kontrakan sebesar 650. Kemudian yang kedua itu aku tabungan pendidikan ya. Nah, ini tabungan pendidikan juga aku jalan ke 2 tahun ya, berbarengan dengan budgeting. Nah, untuk tabungan pendidikan sendiri ini aku anggarin sebesar 100.000 per bulannya. Dan untuk anggaran pendidikan ini aku nggak simpen di rumah ya, jadi maksudnya aku nggak simpen sendiri, tapi aku setorin lagi ke bank gitu, jadi kayak tabungan pasti gitu. Nah, ini untuk selanjutnya lagi, ini ada wifi ya. Wifi di sini aku per bulannya 150.000, dan ini aku baru mulai ya pasang wifi. Untuk sebelumnya itu aku nggak ada gitu. Nah, ini untuk selanjutnya ada listrik ya. Listrik di sini aku anggarin sebesar 300.000. Jadi untuk kewajiban ini aku jadi yang nggak bisa ditinggalin gitu.
kayak misalkan kalian kalau punya cicilan mobil, cicilan apapun, itu masuknya ke kewajiban ya teman-teman. Nah di sini aku mau hitung dulu total kewajiban itu, totalnya di 1.200.000 ya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman, di pos selanjutnya ini aku ada anggaran kebutuhan hidup ya. Jadi di sini tuh untuk kebutuhan sehari-hari, misal makan dan lain-lain. Tapi aku di sini cuman anggarinnya yang pertama itu untuk belanja bulanan. Belanja bulanan di sini mencakup beras, kemudian kebutuhan dapur, rinso dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua itu makan di sini aku untuk lauk pauk ya. Jadi aku lagi men-challenge diri aku sendiri gitu, buat aku anggarin gitu dalam sebulan itu 500.000 cukup apa enggak. Pokoknya stay tune ya teman-teman. Nanti dievaluasi bulan Mei aku bakal lihat gitu bisa apa enggak gitu untuk challenge makan 500.000. Nah ini untuk selanjutnya lagi itu ada dana darurat ya. Dana darurat di sini kadang kan anak aku suka minta ke Naiso dan lain-lain gitu, pokoknya jajan tapi yang keluar, karena kalau jajan sehari-hari itu aku ambilnya dari warung gitu, anakku ngambilnya minta ke ayahnya gitu dari warung. Nah untuk pos selanjutnya di sini aku mau bikin saving ya teman-teman. Saving di sini aku juga lagi menseriuskan buat bangun rumah ya teman-teman. Entah gimana nantilah gitu, antara bangun rumah atau beli rumah. Dan posisi sekarang ini aku masih ngontrak. Pokoknya buat teman-teman yang masih ngontrak juga sama kayak aku, kita doa sama-sama ya. Semoga secepatnya Allah kasih rumah yang baik gitu, Allah kasih tempat tinggal yang baik gitu, yang sesuai gitu untuk kita ibadah gitu. Semoga ya segera Allah kabulkan gitu keinginan kita untuk mempunyai rumah, amin amin. Dan untuk selanjutnya itu ada sinking funds ya teman-teman. Di sini aku sinking funds-nya itu total 500.000, dan untuk rumah aku di sini gak sebutin ya, karena menurut aku itu masih private ya gitu. Jadi di sini aku cuman tulis aja untuk di savingnya itu ada rumah dan sinking funds. Nah untuk selanjutnya itu ada sosial, aku utamain di sosialnya untuk orang tua dan sedekah. Nah untuk orang tua dan sedekah ini nominalnya juga nggak aku cantumin ya teman-teman gitu. Dan untuk orang tua dan sedekah ini wajib banget gitu setiap bulannya, walaupun 50.000 atau bahkan 100.000 gitu, syukur-syukur bisa lebih ya kan gitu, karena kan sebagian rezeki kita itu memang ada hak-hak mereka gitu. Dan untuk orang tua ya setidaknya kita bikin bahagia walaupun dengan kecil, karena kalau kita menunggu mau ngasih yang besar itu kapan gitu ya, mau kapan gitu. Jadi ya udah kecil aja dulu, yang penting bisa ngasih gitu walaupun nominalnya kecil. Dan di sini juga aku bikin untuk evaluasi bulanan di bulan Mei ya teman-teman. Jadi di sini untuk di akhir budgeting nanti gitu, nanti aku mau evaluasi gitu. Nah di sini lanjut lagi, aku mau sedikit desain ya, sedikit kasih pernak-pernik. Aku sih nggak sepintar itu ya untuk masalah gambar menggambar gitu. Jadi yang semaunya aku aja gitu, abstrak gitu untuk gambar-gambar sambil aku cerita gitu ya, sambil nunggu desain gitu. Jadi aku mau cerita ya, jadi awal-awal aku budgeting sampai aku bisa berhasil gitu. Jadi yang pertama tadi kan kita harus punya keinginan dan punya tujuan yang kuat ya. Kalau aku pribadi itu kan ingin lunas hutang-hutang gitu. Terus yang kedua itu kita harus menanamkan pada diri kita sendiri gitu, jangan berlebihan gitu. Apa-apa tuh kita harus mikir, oh uang kita pas-pasan gitu. Jadi kan ketika kita mau beli sesuatu, kalau kita ingat oh uang kita pas-pasan, kalau misalkan kita beli ini uang kita nggak ada lagi gitu, mau gimana nih untuk selanjutnya gitu. Nah
untuk yang ketiga itu kalahin gengsi ya teman-teman. Maksudnya jangan karena gengsi gitu kita jadi hutang piutang gitu. Misalkan uang kita tuh nggak ada gitu, tapi kita mau beli itu, jadi kita ya udahlah ngutang dulu aja, yang penting kita punya. Padahal kan untuk keinginan itu hanya sesaat ya teman-teman, kita udah beli ya udah gitu aja, sedangkan untuk hutangnya itu masih berlanjut-lanjut gitu. Dan untuk selanjutnya itu perlu konsisten ya teman-teman. Dan untuk konsisten itu emang nggak gampang gitu ya, sedikit susah, cuman karena kita punya tujuan yang kuat, jadi kita harus menanamkan gitu, wajib banget gitu buat budgeting di setiap bulannya gitu. Semoga kalian yang memulai budgeting semoga dilancarkan ya, dan semoga yang masih boncos dan selalu gagal pokoknya jangan pantang menyerah ya. Jangan menyerah gitu, harus coba terus, insya Allah nanti bakal ketemu gitu metode yang sesuai. Pokoknya coba-coba aja gitu. Kalau sekarang gagal gitu, coba untuk di bulan selanjutnya ganti dengan metode yang lainnya gitu, sampai benar-benar menemukan kira-kira metode budgeting yang sesuai gitu, yang kira-kiranya oh ini cocok nih gitu. Kayak aku udah berapa kali pakai metode dan alhamdulillah ini yang terakhir itu cocok gitu, dan sehingga bisa dapet tabungan gitu alhamdulillah. Dan di sini juga aku mau sedikit spill dari hasil tabungan aku ya, dari hasil sinking funds, terus dari hasil budgeting gitu, yang setiap bulannya selalu ada lebih gitu alhamdulillah. Dan di sini aku enggak bermaksud untuk ria ataupun sombong gitu, enggak ya sama sekali, cuma ingin membuktikan gitu, dan biar kalian pada semangat gitu. Pada semangat buat budgeting, bahwa budgeting itu bisa loh gitu, yang dari minus sampai bisa punya tabungan gitu. Buat kalian yang selalu gagal, insya Allah pasti bisa gitu, tapi kita jangan stuck di situ-situ aja gitu, harus ganti metode serta evaluasi di setiap bulannya, karena itu sangat berpengaruh. Nah ini dia, walaupun receh gitu, walaupun mungkin bagi kalian ini sedikit gitu, tapi ini suatu kebanggaan buat aku pribadi, karena yang dari awalnya minus hingga ada lebih seperti ini tuh sesuatu banget ya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa gitu. Akhirnya aku bisa melewati hal-hal tersulit dalam hidupku gitu. Terutama dalam ekonomi, kalau yang lainnya jangan ditanya. Yuk semangat yuk buat kalian yang sedang berjuang, yang sedang berusaha, pokoknya jangan pantang menyerah ya, terus dicoba dan terus cari solusinya. Oke, sekian ya yang bisa aku share pada video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.